Hai, selamat malam GP Mania Trans 7. Mungkin jangan bingung kalau saya hari ini sendiri, malam ini sendirian, karena sebentar lagi NJ Ang datang. Kita akan menikmati jalannya malam ini, jalannya kualifikasi MotoGP dari sirkuit Catalunya di Barcelona, Spanyol. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu materi yang sudah disiapkan oleh tim kreatif Trans 7. Ya, itu tadi cerita tentang Catalunya. Tentu kita berharap tidak ada lagi insiden yang menyebabkan seorang pembalap atau siapapun di kelas apapun itu harus mengalami nasib yang tragis seperti yang dialami oleh Lewis Salom tadi. Memang Catalunya ini secara teknis ya, karakter layoutnya itu sungguh kejam tanda kutip buat para pembalap MotoGP, terutama di tikungan ke-13 yang sampai sekarang juga masih belum diubah. Hanya dari sisi safety memang sedikit diubah oleh MotoGP, tapi secara umum layout sirkuitnya itu tidak berubah. Hanya tikungan 10 saja yang berubah di musim ini, dan nanti kita akan ceritakan perubahan apa, dampak dari perubahan itu terhadap untuk para pembalap dari yang ada di tikungan 10 tadi. GP Mania jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali lagi bersama tentu saja bintang host kita malam ini, NJ Ang, dan juga saya Arief Kurniawan. Halo GP Mania, wah kalau dari tadi Mas Arief itu sudah membukanya sendirian, gimana rasanya jadi host? Saya pikir sekarang kami akan mengubah posisi, misalnya jadi narasumber, Mas Arief jadi host, tapi ya ini dia ada sedikit kendala di perjalanan gitu kan. Nah sekarang saya minta maaf dulu sama GP Mania, karena dari tadi sudah menyaksikan GP mengenai data dan juga fakta dari Catalunya ini sendiri. Nah, kalau tadi Arief sendiri bilang bahwa ada tikungan-tikungan yang berbahaya, tambahnya dengan saya sekarang nih, saya merasa badan agak tidak enak, langsung pakai masker tidak boleh dilepas. Karena ini menggunakan protokol kesehatan dan kita harus menjaga itu. Apa sih bahayanya sebenarnya? Ya kalau tikungan ini kan gini, di Catalunya ini terutama dari tikungan 1 aja tuh pembalap udah sangat kencang harus ngebut. Terus beberapa tikungannya ciri khasnya adalah banyak tikungan melengkung di sini yang pembalap juga nggak pelan-pelan amat, di situ harus kencang juga. Nah seringnya loss controlnya pembalap itu adalah setelah mereka ngebut di straight ya, di tikungan 1 atau tikungan yang memang lintasan yang memang sebelumnya memancing pembalap untuk straight, seperti misalnya kejadian yang dialami oleh Lewis Salom tadi udah ceritain. Itu tikungan 13, setelah keluar dari 12 dia langsung akselerasi lalu kehilangan kendali sehingga dia mengalami kecelakaan yang sampai harus membentur tembok di sana. Itu kalau tikungan 10 sendiri, Anji, secara perubahannya sudah berapa tahun ya? Enggak, baru musim ini. Jadi baru dipakai di F1, beberapa bulan lalu di MotoGP sekarang. Dan menurut para pembalap, tikungan 10 itu memang tidak terlalu berbahaya dan malah lebih kepada ini tikungannya MotoGP. Cuma sebelum tikungan 10 di straight antara tikungan 9 dan 10 itu bumpy, bergelombang. Nah di situ biasanya trek yang bumpy itu yang menyebabkan banyak insiden. Karena kita sama-sama tahu tahun 2019 pun ada insiden yang dialami oleh 3 pembalap sekaligus ya, ada Rossi di situ, ada Viñales di situ, ada itu jadi, tapi memang insidennya tidak berbahaya. Cuma memang tikungan 10 ini sampai sekarang sih tidak dilaporkan ada insiden berbahaya, malah ada di tikungan 13, tikungan 4 itu yang sampai sejauh ini menelan korban lah. Nah, yang menelan korban ini sebenarnya kan kalau kita dari bumpy-nya itu di tikungan lain juga ada misalnya, jadi tikungan 20. Perlu nggak sih lagi? Tikungan 20 di mana nih? Ya, yang ada di sini kok. Oke, sini. Sebenarnya di sini tikungan cuma sampai 14. Mungkin 20 di 14 jadi. Berat ya? Apa? Hitungannya berapa sih tuh? Semua tikungan sampai 14. Cuma memang di sini kalau di MotoGP sampai 14. Kalau di F1 16 karena ada beda layout untuk di section terakhir ya. Itu memang tidak sejauh ini sih Catalunya tidak berbahaya, kecuali memang insiden yang dialami oleh Lewis Salom di tahun 2016 itu lama banget ya. Tapi kalau ngelihat karakternya mestinya bumpy yang ada ini tidak seberbahaya yang dikhawatirkan ya. Ya udahlah kalau gitu, terima kasih Lewis sudah menjadi host backup untuk di segmen pertama. Sekarang adalah waktunya kita menyaksikan babak kualifikasi pertama. Ini dia GP Mania.
Waduh, ada yang dada-dada ke kamera nih. Biasanya itu harus mengikuti Q1 dulu, langsung masuk ke Q2. Wah, nanti akan kita bahas ya, tapi sesaat lagi hanya di kualifikasi MotoGP. Trans 7 bersama saya Enji Angga juga Arif Kurniawan. Kembali lagi bersama saya Enji Angga juga rekan saya Arif Kurniawan yang akan segera membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya persiapan mengenai jalannya race yang akan segera dilaksanakan berarti di hari masih besok. Masih 10 menit lagi menuju tanggal besok berarti ya Arif ya. Nah, lalu ini akan dilihat atau disaksikan oleh sekitar 20.000 penonton ya. Iya, tadi pun kalau kita lihat di Q1 sekilas itu ada penontonnya udah ada ya beberapa. Oh, iya. Nah, itu memang penyemangat buat pembalap ya. Siapapun. Malah jadi penyemangat ya. Bukan cuma pembalap Spanyol ya, tapi juga semua pembalap merasakan mereka merindukan penonton. Gitu. Ya pastilah, siapa sih yang nggak rindu. Ini udah 2 tahun berarti ya, nggak ada riuhnya bagaimana penonton ini. Biasanya kan kita kalau nonton itu kayaknya heboh banget gitu kan. Tapi apakah mungkin ada kemungkinan ada rider yang malah tumbang mentalnya? Karena disaksikan puluhan ribu setelah sekian lama. Tapi enggak sih, kalau tumbang dalam artian mental jatuh ya, karena gini, penonton MotoGP itu nggak konfrontatif ya, nggak provokatif juga seperti halnya misalnya penonton sepak bola yang harus bahkan sampai melempar flare segala macam ya. Mereka sangat fair ya, misalnya sangat mantap kita. Bertahun-tahun Valentino Rossi tampil gemilang di MotoGP, penggemar dia tuh banyak, di Spanyol pun mereka punya fans ya. Jadi sangat fair, bahkan di satu sektor juga dulu banyak yang sektor kuning karena itu memang warnanya Valentino Rossi. Jadi mau di negara manapun Valentino Rossi selalu didukung oleh penonton, termasuk di Spanyol ini di mana musuh dia dalam satu dekade terakhir ini ya pembalap Spanyol. Gitu. Oke, kalau gitu, kalau dia Rossi dan juga Yamaha, sekarang kita kembali lagi nih. Ini kan diadakan di Spanyol, ya kan? Berarti kita akan bicara mengenai Spanyol. Sementara di Yamaha sendiri ini kalau kita melihat nih, si dua riders kita, si Quartararo dan juga Viñales nih sama-sama Spanyol. Enggak Spanyol dong, si Quartararo sekarang si Spanyolnya adalah si Viñales. Kenapa? Seperti kehilangan apa ya? Kehilangan percayaan dirinya gitu. Agak melampau sedikit gitu. Kenapa begitu? Iya, ini memang tipikal, kita bicara data ya Enji ya. Dari sejak Viñales pindah dari Suzuki ke Yamaha tahun 2017, dia memang selalu bagus di awal. Atau di kualifikasi di awal-awal? Maksudnya di awal musim ya. Waktu 2017 dia di pre-season test sangat dominan. 2 race pertama dia menangi, tapi begitu masuk musim berjalan, dia ketinggalan dari waktu itu Marc Marquez dan Andrea Dovizioso. Di musim ini dia ketinggalannya dari justru rekan timnya. Betul. Fabio Quartararo. Dia kan menang seri pertama tuh, Viñales. Tapi habis itu rata-rata average finish dia itu ke-8. Dari menang nih jauh banget kan rata-rata. Jadi 5 seri berikutnya rata-rata dia ke-8 dengan meraih 8 poin rata-rata. Sementara Quartararo menang 3 kali, bahkan mungkin 4 kalau di Jerez dia tidak mengalami ampam ya. Jadi memang PR terbesar bagi Viñales ya. Dia punya penonton gitu ya. Dia ada supporter setia di tribun ini Catalunya ya. Itu memang bagaimana dia dengan kru chief yang baru Silvano Galboso bekasnya Valentino Rossi ini dia ya kalau memang dari hasil kualifikasi dia membaik. Cuma bagaimanapun patokannya adalah balapan. Nah, di balapan itu dia harus buktikan dia harus konsisten, tampil bagus, nggak cuma sekedar top 3 atau podium. Dia harus menang karena level dia, reputasi dia, apalagi benchmarknya dari rekan timnya yang selalu menang. Dia sendiri bilang rekan tim saya menang, tapi kenapa saya ada di posisi top 10 itu menurut dia, menurut kita analisis kita semua adalah dia harus improve dari sisi result dia ya. Oke, nah tadi kalau kita menyaksikan bahwa tadi ada yang dada-dada ke kamera karena tidak mengikuti prosedurnya Q1. Langsung masuk Q2, yaitu Valentino Rossi, dimana ini jarang sekali terjadi, benar begitu? Betul. Nah, berarti ini ada peningkatan. Minimal dia start dari 12 lah gitu. Kira-kira bagaimana jalannya race besok, Arif? Ya, kalau Rossi saya pikir memang dia juga sempat ikut Q2 langsung waktu seri pertama di Qatar. Bahkan dia waktu itu hasil kualifikasinya ke-4. Wah, itu harapannya gede banget nih. Rossi masih bertajam, tapi begitu balapan drop kan. Nah, itu memang apalagi setelah seri kedua sampai seri ke-5 dia terus
nggak pernah lagi bisa langsung masuk ke Q2 ya, selalu ikut Q1 ya. Kadang bisa lolos Q2, kadang enggak gitu. Nah ini nih, dia tampil bagus lagi. Apakah ini ada faktor misalnya memang membaiknya performa Yamaha, atau memang ada tanda kutip ya pressure dari Rossi bahwa sekarang ini udah banyak yang diumumin nih calon pembalap musim depan nih. Nah, kan dia kan belum ada kontrak nih, iya, bisa jadi itu apa istilahnya trigger buat dia. Walaupun dari nama besar Rossi dia nggak peduli itu dengan siapapun, dia bisa memutuskan ikut terus apa enggak, karena memang Rossi masih yang paling tahu tentang Rossi ya Rossi sendiri gitu. Ini udah hampir setengah musim, lanjut nggak kira-kira? Rumornya sih memang dia ini ada rumor aja gitu. Kalau saya bilang dari achievement dia, result dia memang ya memang mungkin bisa jadi ini tahun terakhir dia. Ini tahun terakhir dia. Apakah ada kemungkinan akan lanjut dengan tim yang lain? Karena kan akan ada tim lain. Iya, itu isunya tim VR46 ya akan tampil di MotoGP karena itu sudah dicadangkan oleh Dorna, tim dia, tapi tidak menggunakan Yamaha, mungkin menggunakan Ducati. Motornya. Jadi anaknya Ducati banyak banget nih nanti 8 motor ya. Kalau jadi. Banyak banget nih, ya udah kalau gitu. Mari GP Mania kita akan menyaksikan inilah dia babak kualifikasi kedua. Silakan. Gimana nih? Udah separuh udah nonton tentang kualifikasi kedua. Seru kan? Tapi lebih seru lagi kalau kamu nanti saat mengikuti ataupun menyaksikan live race, kamu juga harus mengikuti kuisnya. Kenapa? Aduh, bentar. Pelan-pelan ngomongnya, kan ini lumayan susah. Jadinya itu akan banyak sekali ada hadiah kuis berada jutaan rupiah. Caranya juga gampang, kalian tinggal lihat di akun Instagram kami di @officialmotogp7 dan juga di Instagram di Twitter kami maksudnya di @motogp7. Oke baiklah, ini udah mulai nggak fokus nih ini Arif nih ya, namanya juga udah gregetan pengen tahu siapa yang jadi juara nanti pas live race. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetaplah di kualifikasi MotoGP. Kembali lagi bersama kami Enji Ang dan juga Arif Kurniawan yang masih setia menemani GP Mania di tengah malam dini hari beratnya, di malam minggunya. Enak kan malam minggu sambil nonton. Kita akan membedah apa sih kira-kira yang akan dilakukan, dipersiapkan oleh dari pabrikannya, dari timnya dan juga rider. Nah kalau untuk ngomongin teknis, secara teknis untuk Yamaha sendiri, akankah Yamaha dengan perubahannya ini akan membawakan berita bagus untuk jalannya live race besok? Oh, pasti ya, sebenarnya tanpa ada apapun ya, Barcelona ini udah sirkuitnya mereka. Yang menjadi ciri khasnya adalah banyak tikungan melengkung. Kebetulan ada yang gitu, Rif. Ada yang deadlock bilangnya ya. Yang update itu juga kebetulan melengkung juga ya, tikungan 10 yang tadinya sangat simple, agak kotak, itu sekarang dibikin melengkung. Dan itu menjadi banyak pembalap bilang ini tikungannya MotoGP banget. Walaupun lebih spesifik ini tikungannya Yamaha banget. Karena memang Yamaha kan dalam beberapa tahun terakhir itu identik dengan Jorge Lorenzo, karena dia yang berhasil menjadi juara banyak banget nih sama Yamaha sebelum datang Fabio Quartararo sekarang. Itu Lorenzo memang sangat terkenal dengan cornering speed. Jadi justru dia suka banget nih sirkuit Catalunya ini, karena dia mungkin masuknya nggak pakai speednya biasanya, tapi begitu nikung dia speednya bisa ngalahin siapapun di situ. Dan sampai sekarang trademark cornering speed itu masih identik dengan Jorge Lorenzo. Dan ini sedang dibangun kejayaannya tanda kutip oleh Fabio Quartararo. Oh jadinya karena Lorenzo sekarang lagi tidak ada di musim ini, berarti si Quartararo yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi si Lorenzo tahun ini. Betul. Oke, baik. Ini yang cocok dengan Yamaha ya. Karena Yamaha, berarti ini ada keterkaitannya dengan motor dong, dengan komponen-komponennya begitu. Betul. Komponen apa yang paling terbaru? Kalau Yamaha yang udah pasti ya, ini yang nggak banyak, walaupun nggak disebut nama, mereka akhirnya setelah bertahun-tahun nggak mau nyoba merekrut orang yang jago ngulik elektronik dari Magneti Marelli, akhirnya mereka pakai juga gitu. Karena mereka sadar mereka ketinggalan sejauh ini, nggak bisa ngembangin motor, karena kan elektronik ini otaknya motor ya sekarang, karena harus seragam kan dari Magneti Marelli. Itu mereka ini bertahun-tahun kalah dari Ducati, dari Honda, bahkan dari KTM juga sempat kalah ya. Nah baru mereka sadar bahwa mereka butuh ini. Kenapa baru sekarang sih? Kenapa nggak dari kemarin aja? Sampai akhirnya dengan mereka bisa misalnya nih, dengan sudah merekrut ahli elektronika ini, mereka sekarang udah nggak khawatir lagi dengan front end, karena front end itu kan kunci dari kalau mau nikung, karena justru kalau misalnya
kalau F1 misalnya, F1 itu kan ada front end, ada apa back end ya, ada apakah dia understeer atau oversteer. Kalau di MotoGP front end itu adalah raja kalau tikungan. Karena mau cepat itu kan di tikungan, bukan di straight ya. Betul. Ya, misalnya di Mugello, Ducati kencengnya minta ampun kan. Benar. Kalah juga tuh sama Yamaha, kenapa? Karena jago tikungan. Disitulah apa istilahnya nabung waktunya itu di tikungan. Jadi saya tuh agak-agak trauma kalau ngomong tikung di tikung. Enggak. Bercanda Arif ya. Biar nggak serius-serius banget gitu loh GP Mania. Anyway, kalau kita ngomongin lagi tentang Yamaha, ini bagaimana sih Kans mengenai pengganti dari si kepala mekanik Esteban Garcia ini ya? Silvano Galbusera. Ya, jadi kalau bicara Galbusera, kita bicara nama dulu ya. Dia bukan orang baru nih di dunia ini di Yamaha, bahkan ya dia pernah di Superbike Yamaha, dia pernah menangani Valentino Rossi waktu Superbike. Dia pernah lama di Superbike, dia pernah menangani Valentino Rossi di MotoGP, dan dia sekarang ditarik lagi nih untuk handle seorang Maverick Viñales, karena yang ngakunya sih yang memutuskan pengganti dari Esteban Garcia ke Silvano Galbusera ini adalah Yamaha, tapi whatever itu adalah faktanya. Sekarang Viñales memakai kru chief ketiga dari Ramon Forcada, Esteban Garcia, dan sekarang Silvano Galbusera. Ketidakcocokan apa yang membuat Viñales akhirnya memutuskan untuk memecatnya? Ya, memecat kita belum tahu pasti apakah Viñalesnya atau Yamahanya. Yang pasti Richard mengatakan bahwa memang Viñales itu dari nama besarnya, dari reputasinya itu tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Tadi sama-sama di awal kita udah singgung, dia di tahun pertama Yamaha itu sangat dominan, tapi setelah itu dia menurun. Ini kejadian di musim ini juga. Dia bagus di seri pertama di Qatar, menang, setelah itu average finishnya posisi ke-8. Nah, di situ diputuskan, di saat bersamaan Fabio Quartararo malah bisa menang 3 kali. Nah, berarti kan ini motornya nggak jelek. Mungkin ada X factor yang membuat Viñales musimnya bisa tampil lebih bagus, dan X factor itu sampai saat ini disinyalir adalah kru chief yang nggak cocok. Maka itu digantilah kru chiefnya dari Esteban Garcia ke Silvano Galbusera, dan kita akan lihat konsistensi dari penggantian ini, karena hasilnya nggak bisa langsung dilihat murni di Catalunya kan. Di Next Race masih ada Sassenring, masih ada Asen segala macam itu. Kalau ngomongin konsistensi sebenarnya saya agak bukan kecewa ya, tapi agak bersedih hati nih gara-gara seorang pembalap yang menurut saya konsisten, yaitu Alexin, harus absen dulu sekarang ini. Iya, sayang banget ya. Sayang banget kehilangan tapi kehilangan beberapa poin. Menurut Arif, apakah Suzuki akan mampu mengejar ketertinggalan itu? Ya, kalau hanya mengandalkan seorang Juan Mir, memang dari sisi poin di Suzuki udah pasti kewalahan sebagai tim yang menghasilkan pembalap juara dunia. Tapi memang kalau bicara Alexander ini aneh juga, 4 crash beruntun itu sangat tidak wajar dialami oleh seorang pembalap MotoGP ya. Karena dia di motor juara ya, maksudnya di motor juara ya. Apalagi insiden itu sangat sepele, dia crashnya beruntun nggak apa-apa, tapi yang membuat dia absen malah crash gara-gara latihan sepeda kan. Itu kayaknya out of the box aja gitu rasanya. Mungkin setelah ini kita akan segera bahas habis ini, segera kita bahas ya. Baiklah, langsung saja GP Mania, mari kita saksikan ini dia lanjutan dari kualifikasi kedua. Ya, itulah dia rajanya pole position. Dia adalah Fabio Quartararo again gitu ya kan. Kalau bisa ketebak nggak sih, Rif? Ya, tadi ini kita udah singgung ya, ini Fabio Quartararo seperti mengingatkan kembali Yamaha akan kejayaan Jorge Lorenzo. Tadi Steve Bird tadi bilang kali terakhir Yamaha menempati pole position 5 kali beruntun tahun 2010 oleh Jorge Lorenzo. Dan kalau melihat catatan waktu dia dari ya FP1, FP2 sampai FP4 ketika bersimulasi lomba, memang dia sangat kuat ya di single pace, di qualifying run ataupun di race pace itu sangat menjanjikan. Dan jadi tadi juga sempat dibahas bahwa mengenai Valentino Rossi, ternyata ya kalau kita bilang minimal 12 ternyata stacknya di 10 ya kan. Jadi ya kira-kira akan finish ke berapa ya? Rossi mungkin bisa top 10 lagi, sangat bagus. Bisa top 10 lagi ya. Pembalap di bawah dia nih sekarang lagi memang terlempar dari Q2, tapi bisa sangat membahayakan seperti Marc Marquez, ada meskipun 15? Marquez 13 tadi ya, 13 hari ini. Jadi
dia masih bisa sangat naik ke atas gitu. Oke, baiklah kalau gitu langsung aja nih, daripada ditunggu-tunggu lagi. Kalau kemarin di minggu seperti biasa kan Arif kan, di setiap minggunya di dalam kualifikasi MotoGP Trans 7 itu selalu ada kuis berhadiah merchandise menarik. Seperti biasa, saat kamu menyaksikan berarti kamu harus menjawab pertanyaannya. Nah, kalau di minggu lalu pertanyaannya siapakah yang difavoritkan atau diprediksi menjadi juara oleh rekan saya yang lain yaitu Taufik Hidayat. Jawaban yang benar adalah Fabio Quartararo, yang memenangkannya adalah selamat kepada @mramdani18. Congratulations ya. Kamu sabar aja di rumah, jangan kemana-mana. Pokoknya kamu di rumah aja karena sesaat lagi tim dari kami akan segera mengirimkan merchandise spesial untuk kamu. Nah, kalau sekarang sebentar ya, tanya dulu nih sama partner saya hari ini. Prediksinya. Kalau dari tadi kan Arif tuh selalu bilang kayak gini nih. Kalau menurut data, kalau menurut data, kalau menurut data. Sekarang menurut hati Arif sendiri. Ya. Jadi hati siapakah juara 3 untuk race yang akan... Dari 3 dulu nih? 3 dulu dong. 3 dulu dari hati untuk race hari ini. Tapi susah emang kalau dari hati. Harus basicnya data ya. Harus basic data ya kan. Kalau saya pakai hati, sulit ya? Enggak Oke, itu karena result dari keseluruhan ya. Ketiga bisa jadi Miguel Oliveira. Oliveira. Kan dia juga bagus ya. Bagus, improvement dari KTM ya. Dan dia sangat konsisten di race pace maupun di qualifying run ya. Dokter yang bagus, dokter gigi kan? Ya kan? Ya, baik, lanjut. Nomor 2. Franco Morbidelli. Morbidelli. Tadi kita belum ada bahas Morbidelli ya. Ya, tapi dia secara umum sangat improve bersama paket Yamaha sejauh ini ya. Oke, berarti yang pertama adalah aku udah bisa nebak nih kalau kayak gini. Kalau kayak gini, aku bisa nebak nih. Quartararo. Ya, dong. Aku sudah bisa menebak langsung saja kalau begitu. Ayo, apakah tadi teman-teman jika ini semua menyaksikan dan juga mendengarkan dengan seksama obrolan kami berdua hari ini, Angie dan juga Arif? Langsung saja, itu adalah kuisnya di mana kamu bisa mendapatkan hadiah menarik dari tim kualifikasi MotoGP Trans 7. Jadi langsung aja, sayangnya gampang banget, kamu tinggal lihat. Nanti sebentar lagi mungkin admin saya dari tadi di situ sudah akan sibuk memposting. Di situ akan harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Caranya, nih ya, Angie ingetin lagi nih. Ada yang sering dilupakan. Mereka jawab yang benar, tapi nggak nge-tag 3 teman mereka, Rin. Itu yang disayangkan. Makanya jangan lupa untuk tag 3 teman kamu dan juga jawab benar secepat-cepatnya. Oke? Sekarang sudah waktunya kami berpisah. Tapi jangan lupa hari ini. Kalau untuk hari ini GP Catalunya dimajukan lebih cepat ya Arif ya. Karena barengan sama F1 dari jam 4 sore. Angie ulangi, saksikan live race MotoGP Catalunya di jam 4 sore. Tapi sebelumnya lagi untuk nonton Top Speed yang akan ditayangkan di jam 1 siang. Sekarang adalah waktunya Angie Ang dan juga Arif Kurniawan pamit dulu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat malam GP Mania, selamat beristirahat. Bye.